Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Reni Marlena, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Saya dari LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 25035100169. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri Ginciran di kelas 4 mata pelajaran PPKN materi penerapan nilai-nilai Pancasila. Mohon saran dan kritikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Baiklah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, ya, Ibu absen dulu. Ajeng Nur Aliska. Hadir, Bu. Iya, hadir. Aditya Noval. Tidak, Bu. Dia sedang menjenguk keluarganya yang sedang sakit. Oh iya. Muhammad Soleh Al-Fatir. Hadir, Bu. Afifa Anandita Nurnia. Hadir, Bu. Agil Saputra. Hadir, Bu. Akila Birli. Hadir, Bu. Intan Khalifatul Karomah. Hadir, Bu. Faira Nur Akila. Hadir, Bu. Hafiz Pramana. Hadir, Bu. Nafiza Harin Fitria. Hadir, Bu. Nurul
rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia dan menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita ya. Alangkah baiknya sebelum kita lanjut pelajaran kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Kepada yang memimpin lagu siapa hari ini? Iya, Intan, silakan. Silakan Birli. Tentang menghormati dan menghargai keberagaman. Iya, kita minggu lalu telah mempelajari tentang bagaimana menghormati ya dan menghargai keberagaman. Di Indonesia ini memiliki banyak
keberagaman ya, dari Sabang sampai Merauke. Kita ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ya, agama, kemudian kebudayaan, ya. Iya, baiklah anak-anak, untuk lanjut ke pelajaran selanjutnya ya, Ibu akan memberikan pelajaran baru, yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila ya. Baiklah anak-anak, ya, Ibu mau bertanya dengan kalian. Sudah siap? Siap. Benar, sudah siap? Siap. Coba ya, Ibu mau bertanya dulu. Apa itu Pancasila? Ibu, Ya, silakan Al-Fatir. dasar negara dan ideologi resmi Republik Indonesia. Iya, benar sekali ya. Baiklah, ya. Di sini Ibu mau memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Pada hari ini ada 4 poin tujuan pembelajaran kita. Ya, ada 4 poin. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, ya, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat memberikan contoh penerapan sikap, ya, nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis ya permasalahan ya dan mengaitkan permasalahan mengenai pelanggaran penerapan nilai-nilai Pancasila itu. Kemudian bagaimana kalian dapat menyelesaikan permasalahan. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, yang terakhir ya, kalian dapat menunjukkan ya rasa tanggung jawab, rasa toleransi saat berdiskusi. Ya. Selanjutnya ya, Ibu mau bertanya, pernahkah kalian melihat contoh sikap yang bertentangan atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Silakan Asifa. Contohnya adalah mengejek teman dan membuang sampah sembarangan. Iya, benar sekali. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, coba bagaimana sih caranya kalau misalnya di dalam kelas ya ada permasalahan. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Bu, Oh iya, silakan. Silakan. melaksanakan musyawarah dan saling menghormati, menghargai akan tercipta kerukunan saat musyawarah. Kita tidak boleh memaksa kehendak, harus menghargai pendapat. Iya, benar sekali. Berikan tepuk tangan. Ya. Tepuk semangat. Iya, ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan melanjutkan dengan Ibu akan memberikan atau menunjukkan beberapa gambar kepada kalian ya. Nah, ini ada beberapa gambar yang Ibu bawa. Coba ya. Ini Ibu pernah melakukan sebuah studi kasus ya di sekolah lain, melakukan pengamatan. Ternyata di sekolah lain itu masih ada yang menunjukkan sikap seperti ini ya, dimana anak-anak di sana itu suka membeda-bedakan teman hanya karena temannya ini berbeda agama. Jadi karena dia berbeda sendiri agamanya, jadi dia dikucilkan dari teman-temannya yang lain. Nah, dari gambar ini kira-kira menurut kalian sudah sesuai belum dengan nilai-nilai Pancasila? Kenapa? Kenapa ini tidak sesuai dengan
kita sesama manusia tidak boleh membeda-bedakan, ya, tidak boleh membeda-bedakan. Meskipun dia agamanya beda, ya, warna kulitnya beda, sukunya apa, nggak boleh kita membeda-bedakan teman, ya, harus saling menghargai. Ini adalah gambar apa anak-anak? Burung Garuda adalah lambang dari negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Ya, Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisah-pisahkan, ya. Iya. Dari gambar Pancasila ini anak-anak, ini terbagi menjadi beberapa batang tubuh, ya. Ada beberapa nih. Ada gambar apa saja ini? Pohon beringin. Ya, pohon beringin. Kemudian apa lagi? Kepala banteng. Apa lagi selain kepala banteng? Bintang. Kemudian rantai, ya, dan padi dan kapas. Nah, coba. Ini gambar apa anak-anak? Ini adalah gambar tempat beribadah, ya. Ada gambar tempat beribadah. Coba sebutkan apa? Gambar apa ini? Masjid, ya. Ada wihara. Ini adalah tempat peribadatan, ya. Kita harus saling menghargai sesama manusia. Kita harus saling menghargai walaupun berbeda-beda agama. Walaupun berbeda-beda agama, kita harus saling menghargai. Coba amati, ini gambar apa anak-anak? Ya, iya, menjenguk teman yang sedang sakit. Ini adalah contoh penerapan sila berapa? Sila berapa? Sila ketiga, ya, gotong royong, ya. Harus kompak. Kalau misalnya di antara ini kan, kebetulan teman kita ada yang sakit, ya. Ya, oh menengok yang lagi sakit tadi, ya. Oh iya, kirain adiknya yang sakit itu. Maklum, ya. Nah, kemudian nih, ini gambar apa anak-anak? Gotong royong. Gotong royong merupakan contoh dari penerapan sikap sila keberapa anak-anak? Bagus sekali. Kemudian, nah ini gambar apa ini? Buang sampah. Buang sampahnya di mana, Nak? Boleh tidak kita buang sampah di sungai? Iya. Kalau sampahnya kita buang di sungai, nanti sungainya jadi kotor. Kalau lama-lamaan, ya, kalau sampahnya udah numpuk, ada hujan, ya, hujan lebat, nanti malah terjadi banjir. Iya. Selanjutnya, nah ini, ya, masih berkaitan dengan gambar Pancasila ini. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi, batang tubuh dari Pancasila. Bagian yang pertama adalah bintang. Coba sebutkan laupal. Ini sila keberapa, Nak? Sila ke-1. Apa sih bunyinya? Tuhan yang Maha Esa. Iya, benar sekali. Kemudian ini, Nak. Ini lambang dari sila keberapa, Nak? Kedua. Apa bunyi dari sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Kemudian ini coba Ridho, coba sebutkan, Nak, ini gambar apa? Pohon beringin. Ini sila keberapa, Ridho? Sila ketiga. Apa bunyinya, Nak? Iya, Persatuan Indonesia. Kemudian ini coba Ibu mau bertanya dengan Rama. Ini simbol dari sila berapa, Nak? 4. Sila keempat, benar sekali. Coba sebutkan bunyinya
Iya, benar sekali ya. Kemudian nih, ada yang tahu ini sila keberapa? 5. Sila kelima. Apa bunyi dari sila kelima, Agil? Apa? Sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baiklah, Ibu ulas kembali satu persatu dari penjelasan Ibu tadi ya. Makna dari sila pertama adalah meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Mengapa kita meyakini adanya Tuhan? Contohnya, ya, selain meyakini adanya Tuhan, ya, makna dari sila pertama adalah toleransi dalam beragama. Bagaimana toleransi beragama? Ya seperti tadi, kalau ada teman yang beragama lain sedang melakukan ibadah, maka kita harus menghormatinya, ya, tidak boleh mengganggu. Orang yang sedang beribadah kita berisik, ribut, ganggu nggak kira-kira? Iya. Sesuai nggak dengan nilai-nilai Pancasila? Tidak sesuai, ya. Berarti tidak sesuai ya. Pancasila, sila pertama ini juga ya, merupakan untuk membentuk kita menjadi berperilaku lebih baik ya, dengan kita menjalankan ibadah ya, dengan ngaji ya, gitu kan ngaji Kak? Ngaji. Alhamdulillah ngaji semua. Dengan kita melakukan ibadah, sholat ya, ngaji di rumah, itu akan menambah rasa cinta, rasa keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Iya, benar sekali. Makna dari sila kedua, kita sebagai sesama manusia, sebagai sesama teman kalian ya, kalau di sekolah sebagai sesama teman ya, harus saling menjaga hak asasi ya masing-masing. Harus ada rasa empati. Apa itu empati? Rasa peduli ya terhadap teman. Misalnya kalian lagi piket kelas, kalau memang itu jadwal kalian dibantu nggak temannya lagi piket? Iya, biar cepat selesai. Dengan rasa empati ya, kita ikut membantu teman kita yang melaksanakan tugas piket hari ini supaya apa? Menumbuhkan rasa empati, mau menolong orang lain, peduli sama teman ya. Jangan temannya satu piket nggak mau bantuin ya, nggak boleh seperti itu. Kemudian makna dari sila ketiga ini ya, sila berapa tadi? 3. Sila ketiga ini mengandung makna nasionalisme ya, mengacu pada upaya kita agar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya gotong royong buat rumah ya, kalau di lingkungan masyarakat ya. Iya ya, dengan gotong royong secara bersama dalam lingkungan masyarakat ya, akan tercipta kerukunan ya. Misalnya temannya ada di tetangga rumahnya ada yang lagi buat rumah, nanti tetangga yang lain datang membantuin ya, gitu ya, akan tercipta kerukunan satu sama lain. Kalau di lingkungan sekolah juga begitu, harus rukun ya. Kemudian makna dari sila yang keempat ya, maknanya ya adalah suatu pemerintahan yang dilaksanakan secara demokratis ya, secara demokratis. Contohnya saat berdiskusi ya, itu merupakan contoh sikap demokratis ya. Nah, kalau sedang berdiskusi harus mau menerima keputusan dari yang lain. Misalnya lagi diskusi nih ya, masing-masing mengemukakan pendapat, ini pendapat dari ini begitu. Nanti akhirnya dicari mana
mana yang suara terbanyak? Apa keputusan suara terbanyak? Nah, misalnya, oh kita mau jalan-jalan ke anu aja, nggak usah perpisahan, kita jalan-jalan aja Bu. Nah, itu contoh salah satu diskusi. Nanti kalau suara yang terbanyak bilangnya jalan-jalan, berarti keputusannya jalan-jalan. Jangan yang satu bilang jalan-jalan, yang semua mau minta jalan. Ada dua orang yang beda pendapat. Misalnya, enggak Bu, keputusan di sekolah saja. Nah, itu berarti tidak menghormati pendapat orang lain, ya. Sesuai tidak dengan nilai Pancasila kalau kita tidak mau mendengarkan pendapat orang lain? Tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang terakhir, makna dari Pancasila sila kelima yang mengandung makna keadilan dalam berbagai aspek, ya. Adil secara menyeluruh, merata, ya, dengan adanya makna kesetaraan, ya. Membantu atau menolong korban bencana alam itu juga adalah contoh penerapan dari nilai-nilai Pancasila sila ke-5. Iya, ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan membagi kalian dalam berbagai kelompok, ya. Kita mau diskusi, bagi kelompok dulu. Kelompok 1, Ibu beri simbol warna kuning sesuai dengan lambang bintang. Kemudian kelompok 2, Ibu beri simbol dengan warna apa? Oranye, ya. Apa tadi? Warna oranye. Kemudian kelompok 3, Ibu beri simbol dengan warna hijau. Kelompok ini warna pink aja karena banyak ceweknya. Kemudian ini untuk kelompok 5, biru, ya, melambangkan ketenangan, ya, seperti di pantai. Kemudian ini kelompok 3, ya. Setelah Ibu bagi kelompok, Ibu mohon dengan kalian perhatikan, ya. Perhatikan, Ibu akan menayangkan video pada kalian, ya. Sebelumnya tolong disimak dulu, ya. Diperhatikan, diamati, karena setelah tayang video ini ada beberapa hal yang akan Ibu tanyakan. Pertanyaannya ya berkaitan dengan pertanyaan yang Ibu tampilkan ini. Sudah siap? Sudah. Kawan-kawan, sudah makan siang apa belum nih?
Ya, sudah dilihat. Baiklah anak-anak, dari tayangan video tadi, ya, ada beberapa hal yang mau Ibu tanyakan kepada kalian. Kira-kira dari tayangan video yang sudah kalian lihat tadi, kalian tonton, manakah yang termasuk penerapan nilai-nilai Pancasila? Ya, dari tayangan video tadi, ya, manakah? Fuad mengucap salam saat bertemu. 2. Berdoa sebelum mandi. Iya, dari tayangan tadi ada Fuad yang mengucap salam saat dia mau bertamu, kemudian melakukan doa atau kegiatan doa sebelum makan. Iya, itu adalah contoh dari penerapan Pancasila, sikap Pancasila, ya. Kemudian ada lagi yang mau Ibu tanyakan, manakah kira-kira dari tayangan video tadi yang menunjukkan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Saya Bu. Ya, silakan. Model mengejek Anif karena badan Anif baru pulang. Oh iya, kira-kira itu sila berapa? Itu termasuk pelanggaran sila Pancasila kedua. Iya, benar sekali. Berikan tepuk tangan. Iya, ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan, biar lebih semangat, kita SPP dulu. Ayo, berdiri dulu. Untuk semangat. Lihat itu ada
diskusikan secara kelompok ya. Kalau ada yang kira-kira belum paham, belum dipahami, silakan ditanyakan ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Silakan diisi ya lembar kerjanya, sesuaikan dengan pertanyaannya ya. Oh iya, isi ya. Nah, diskusikan kira-kira tentang diskusi ya. Diskusi kelompok. Coba kalau ada yang nggak paham tanya, ya hanya diskusi. Kira apa? Kan? Diskusikan dulu. Kalau misalnya capek tulis gantian, kasihkan tempatnya gantian. Hanya diskusi ya, harus saling kerjasama. Ada kesulitan tidak kira-kira? Silakan diisi. Namanya lembar diskusi, berarti penjawabnya juga diskusi ya, diskusikan dengan teman sebangku, teman kelompoknya ya. Isi selesaikan, karena setelah ini kita akan melakukan presentasi kelompok kalian ya. Isi. Kalau misalnya capek gantian sama namanya diskusi ya. Gantian kalau udah capek. Ini kan diisi. Isi ya.
Baiklah, kalau sudah selesai, kira-kira kelompok mana yang mau maju dulu? Silakan. Ya, silakan. Kelompok 2 presentasikan diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Adil. Nama saya Nurul. Nama saya Adil. Nama saya Al-Fatir. Ini adalah gambar sila. Sila kedua yaitu simbolnya rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya kita sebagai manusia saling menjaga hak asasi manusia, empati mau menolong. Contoh sikap atau pengalaman penerapan. 1. Suka menolong orang lain. 2. Kalau berteman tidak membeda-bedakan hal suku, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, ataupun kedudukan sosial. 3. Tidak suka mengejek atau menghina orang lain. Adakah yang mau menanggapi dari penampilan presentasi kelompok 1? Silakan. Ada yang mau menanggapi? Kelompok 1. Kelompok 1. Iya. Kelompok 1. Mau bertanya? Iya. Kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Iya, silakan. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Iya. Ada yang mau menanggapi kelompok 1? Iya, silakan. Ya. Mau bertanya? Oh, ya berikan contoh yang lainnya selain itu. Nah, ya berikan contohnya tadi. Dia minta diulang, intinya tadi dia belum jelas itu. Contoh satu aja, berikan contohnya 1. Kita sebagai manusia saling menjaga hak asasi manusia. Iya. Contohnya sesama manusia harus menjaga hak. Hak asasi manusia. Bagaimana? Sudah cukup? Iya. Terima kasih atas mempresentasikan kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok mana lagi yang sudah siap untuk presentasi ke depan? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Intan. Nama saya Afifa. Nama saya Faira. Dan nama saya Hafiz. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang Pancasila sila kelima dan maknanya. Simbol sila kelima adalah hati dan nafas. Bunyi dari sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan makna dari simbol sila kelima adalah keadilan dalam berbagai aspek secara menyeluruh, gotong royong, bermain kesejahteraan. Dan contoh sikap atau pengalamannya adalah membantu teman yang sedang kesulitan. Misalnya, sedang bersedih, kita sebagai teman menemaninya dan menghiburnya. Sekian. Ya, ada
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Nasifa. Saya Sakila. Saya Naufa. Simbol pertama adalah bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya meyakini adanya
Harusnya yang dari buatan Indonesia saja sudah cukup, tidak harus dari luar negeri. Yang namanya berpakaian itu ya nak ya, yang penting enak, nyaman kita makainya. Buat apa? Harganya mahal-mahal, tapi pakainya nggak enak apa? Gatel, aduh berisik, panas. Nah, berarti kan tidak sesuai. Jadi kita yang itu tidak boleh mengikuti gaya ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi untuk kita ya harus mementingkan ya apa itu cinta dengan produk bangsa sendiri ya. Silakan dilanjutkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah tampil semua? Iya, sudah tampil semua. Silahkan dikumpulkan yang HPD-nya. Sudah selesai. Tepuk semangat. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Iya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai, matahari aku depan, harinya mendekatkan, kami siap memulai. Iya ya. Baiklah, untuk lebih memantapkan kegiatan kita, Ibu akan membagikan lembar evaluasi ya. Silakan. Ini lembar evaluasi diisi secara masing-masing. Ya, diisi secara masing-masing. Oh, tidak. Silakan diisi ya, silakan diisi. Isi sesuaikan dengan ya. Kalau ada yang tidak paham, silakan tanya ya. Isi masing-masing ya. Ada yang belum bagian? Oh iya, belum. Silakan diisi. Sudah semua? Ya, silakan menjodohkan ya, menjodohkan. Ya, menjodohkan. Isi ya. Silakan diisi. Isi ditarik, itu maksudnya ya, ditarik dijodohkan, dari gambar sikapnya ditarik, sesuaikan dengan ya. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, selesai.
Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Iya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah ya, dengan kita mempelajari Pancasila ya, kita tahu betapa pentingnya ya mempelajari nilai-nilai Pancasila ya. Pancasila itu sangat baik, sangat sesuai untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian dengan mempelajari Pancasila, jadi kita tahu bahwa Pancasila adalah sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya ya. Dengan belajar Pancasila, kita dapat membentuk karakter pada diri kita ya, menciptakan lingkungan yang rukun dan sejahtera. Iya. Baiklah. Sebaiknya kita melakukan kuis sebentar ya. Ada kuis. Coba Ibu minta pada kelompok 1. Nah, Ibu mau mengadakan kuis. Apabila kalian bisa menjawab, maka akan diberikan hadiah. Mau dikasih hadiah enggak? Mau. Baiklah, coba Noval. Coba sebutkan simbol dari Pancasila sila ketiga. Beringin. Pohon beringin. Benar tidak? Benar. Berikan tepuk tangan. Nanti Bu janji kalau bisa mau kasih hadiah ya? Mau hadiahnya? Mau. Karena udah bisa jawab, ini dikasih hadiah. Ya, udah bisa jawab dari pertanyaan Ibu. Baiklah. Ada lagi yang mau dikasih hadiah? Mau. Ya, kelompok mana ini yang mau nih? Mau? Ya, gantian dulu. Coba Al-Fatih, Ibu mau bertanya. Berikan contoh sikap yang merupakan pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Misalnya mencuri. Iya, benar sekali. Berikan contoh. Mau hadir enggak? Mau. Nah, ini hadiahnya karena udah bisa jawab pertanyaan Ibu. Ada lagi yang masih mau hadiah? Mau hadiah semua ya? Ya, baiklah. Coba Rama. Sebutkan bunyi dari Pancasila sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, benar. Mau hadiah? Benar nggak jawaban tadi? Benar. Nanti salah. Oh ya, kasih hadiahnya dulu. Nih, tadi kayaknya haus Ibu lihat. Ya, baiklah. Ibu kasih pertanyaan lagi. Coba. Kecil sini. Putra. Putra. Kalau simbol sila ke-1, apa simbolnya? Sila pertama, simbolnya apa sayang? Simbol dari Pancasila sila pertama. Apa simbolnya? Gambarnya? Apa gambarnya? Iya, bintang. Ya, nih gambarnya. Baiklah. Pembelajaran kita, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai ya. Kita is breaking dulu. Masih ingat tangan ke atas? Is breaking dulu sayang. Takut
Selanjutnya kelompok 5. Thank